malam Pak Denis. Kak Denny, shalom. Ibu Lice, Ibu Lince Kawulusan. Shalom Pak. Malam Bu Lice. Halo. Malam Pak Min. Haleluya. Ibu Lince aslinya apa? Manado atau? Manado. Manado ya? Ya, Manado ke utara? Papi dari Tondano. Oh, Tondano. Hmm. Oh, oke, Tondano. Chandra tahu Tondano nggak, Chan? Tondano ya. Pernah dengar kayaknya sih. Danau terbesar. Ah, Mau gabung. Nah, Tondano itu ada menghasilkan apa itu? Ikan alus itu, Nike. ikan Nike. Iya, Nike. Kalau orang Tondano bilang Nike. Kalau orang Amerika bilang Nike. Haleluya. Kalau Nike anaknya Pak Yugo itu Pak. Itu Nike, Pak. Nike ya. Haleluya. Kita jam berapa start ya? 7:05 ya? 7:10 ya? Ya 7010 aja Pak John. Bapak Ibu semua. Ayo kita mau mulai ya. Pak Min. Ini pembicaranya udah ada, kita mau mulai aja ya. Haleluya. Mari saudara kita siapkan hati kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan malam hari ini, kita mau memuji Tuhan, kita meminta Tuhan mengajar kita malam hari ini dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Amin. Haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan, yes Lord, dan ajaib jalan-Mu, thank you Lord, pimpin kami di setiap waktu, glory, haleluya. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Mari kita meminta kepada Tuhan untuk Tuhan mengajar kita menghitung hari-hari yang kita lewati setiap hari.
agar kita memperoleh hati yang bijaksana. Penting hari-hari ini, saudara, kita jangan terlena dalam kenikmatan dunia ini. Iblis sedang meninabobokan anak-anak Tuhan hari-hari ini dengan fasilitas-fasilitas sehingga kita hidup di daerah comfort zone. Haleluya. Ajar kami, Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Amin, Bapa. Ajar kami, Bapa, hidup dalam jalan, agar semua rencanamu digenapi. Amin, haleluya. Mulialah namamu, Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, Tuhan, agunglah karyamu. Amin. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah namamu, Tuhan. Amin. Dan ajaib jalanmu, yes Lord. Pimpin kami di setiap waktu. Yes. Besar setiamu, Tuhan, agunglah karyamu. Amin. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus. Yesus, kami bersyukur padamu. Oh Yesus, Yesus, kami bersyukur padamu. Amin, haleluya. Terima kasih Bapak. Haleluya. Oke, mungkin kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini Tuhan kami berkomsel Tuhan. Di malam hari ini Tuhan kami bersyukur, kami telah berkumpul bersama Tuhan. Berilah hikmat pada Bapak Untung Tuhan untuk memberikan firman-Nya Tuhan, supaya koneksinya, internetnya Tuhan, untuk bisa memberkati banyak teman-teman di sini Tuhan. Terima kasih Bapa, tutup dengan darah-Mu Tuhan Yesus Kristus, dari serangan apapun, dari intimidasi apapun, pikiran-pikiran, supaya kita bisa sharing semuanya untuk banyak memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Puji Malam Tuhan. hari ini seberapa banyak kita yang sudah hadir. Mari saudara, kita mau naikkan sebuah pujian lagi dengan judul Waktu yang Tepat. Haleluya.
Ya, Pak Untung sudah bersama kita. Malam, Pak Untung. Selamat malam juga. Malam semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan semuanya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat, Dia jadikan semua. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat, Dia jadikan semuanya. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat, Dia jadikan semuanya. Sekali lagi Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat, Dia jadikan semuanya. Ku kan melihat, Dia jadikan semuanya. Ku kan melihat, Dia jadikan semua. Amin. Indah saudara, Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, ku kan melihat, Dia jadikan semua. Luar biasa. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan.
dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat dia jadikan semuanya. Ku kan melihat dia jadikan semuanya. Amin. Kita akan melihat Tuhan menjadikan semuanya. Terima kasih saudara. Malam hari ini kita akan berikan kesempatan Pak Untung untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua malam hari ini. Silakan Pak Untung, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak John. Suara saya jelas ya Pak? Jelas Pak, jelas. Ya. Baik, selamat malam Bapak Ibu, salam kenal. Ya, nama saya Untung Suhendra. Saya berjemaat dan memimpin yang ada di Abalop Industri. Ya, hampir lupa Pak kemarin saya sebetulnya kan Bapak minta sudah lama ya. Kebetulan saya kemarin tuh pergi ke Cirebon, pelayanan ke Cirebon baru pulang tadi sore, takut nggak keburu, tapi puji Tuhan keburu. Haleluya. Biasa. Terima Pak kasih John suaranya luar biasa, Pak John. Suaranya bagus. Biasa di luar Pak saya. Baik, kita berdoa dulu ya Pak. Mari Bapak Ibu kita mau datang sama Tuhan, kita berdoa biar Tuhan yang mengurapi, biar Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang menerjemahkan setiap firman yang sebentar kita akan sharingkan bersama. Malam hari ini Tuhan kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan boleh berikan buat setiap kami Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan buat kehidupan kami. Kalau malam hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami sekalipun Tuhan kami melalui Zoom Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Kuasa-Mu tetap selama-lamanya dimanapun kami berada, Engkau juga ada di sana. Oleh Benar. sebab itu biar setiap kami boleh mengalami, boleh merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan hamba menyerahkan malam hari ini ke dalam tangan-Mu, biar Roh Kudus yang menuntun, memimpin kami, mengurapi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyaksikan, menseringkan apa yang hamba-Mu boleh dengar, hamba-Mu boleh pelajari, biar juga Tuhan yang pakai hamba-Mu terbatas, tapi kami punya Allah yang tidak terbatas. Biar malam hari ini kami luaskan, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Baik Amin. Bapak Amin. Ibu. Ya, jadi malam hari ini saya mau men-sharingkan ya pengalaman kehidupan saya bersama dengan Tuhan tentunya. Karena mungkin kalau Bapak Ibu yang belum tahu bahwa saya kenal Tuhan dan bergabung di Abalop Industri itu tahun 95 ya. Bulan Juli 95 sampai hari ini, karena sebelumnya memang saya dibesarkan, dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Ya, tetapi puji Tuhan tahun 95 Tuhan panggil ya untuk saya boleh mengenal, untuk saya boleh percaya, dan ya sampai hari ini Tuhan luar biasa tentunya. Baik Bapak Ibu ya, santai aja ya Pak John malam hari ini karena memang kita komsel kan sifatnya kita santai. Jadi saya mau cerita tentang bagaimana setiap pribadi ya Bapak Ibu dan saya bagaimana mengalami perjumpaan dengan Kristus. Nah ini yang membuat akhirnya hidup saya berubah. Ketika saya berjumpa dengan Kristus, berjumpa dengan firman-Nya tahun 95, hidup saya diubahkan begitu luar biasa. Ya, perjumpaan dengan Kristuslah yang memberikan pengharapan, perjumpaan dengan Kristus yang mengubah arah hidup saya, yang tadinya nggak punya arah tujuan, tapi perjumpaan dengan Tuhan akhirnya Tuhan membawa dengan rencana yang luar biasa. Ya, boleh slide berikutnya. Kenapa kita penting mengalami perjumpaan dengan Kristus di dalam setiap kehidupan kita? Karena saya percaya bahwa
pengalaman Bapak Ibu pun sama ya, ketika mengalami perjumpaan dengan Kristuslah yang mengubah hidup kita. Karena tanpa kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, hidup kita adalah sia-sia, kita nggak ada artinya. Tetapi kita percaya ya bahwa lewat apa yang kita alami, bukan karena kita baik, tetapi karena kasih karunia, karena kebaikan Tuhan. Di dalam Mazmur 95 ayat 6 sampai ke 8 ya, dikatakan apa? Bagaimana kita berjumpa dengan Kristus, dikatakan, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Jadi, hal yang pertama di dalam kitab Mazmur ini dikatakan bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang pertama, masuklah dikatakan ya. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Ya. Kenapa kita perlu ya masuk sujud menyembah, ya berlutut di hadapan Tuhan, karena Dia yang menjadikan kita. Tuhan yang menjadikan kita, dikatakan ayat 7, sebab Dialah Allah kita. Ya, karena Dia Allah kita. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, ya, agenda kita hanya satu, yaitu kita mau menyembah Tuhan. Agenda kita hanya satu, tujuan kita hanya satu. Kita mau sujud, kita berlutut, kita menyembah Dia karena Dia Allah kita. Ya. Jadi bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, banyak hal, ya banyak cara. Tetapi saya berbicara di dalam kitab Mazmur ini supaya setiap kali ketika kita datang kepada Tuhan, kita tahu bahwa Dialah Allah kita, kitalah umat gembalaannya yang terus digembalakan, bahkan dikatakan kawanan domba tuntunan tangannya. Jadi bagaimana kita hari-hari ini juga mengalami yang namanya tuntunan Tuhan, bahwa kita ini umat gembalaannya, ya tangan Tuhan menuntun setiap kita. Makanya dikatakan kalau hari ini sekiranya kita mendengar suaranya, janganlah keraskan hati. Makanya setiap saat, di saat kita datang sujud kepada Tuhan, kita butuh mendengar suara Tuhan. Kita butuh mendengar tuntunannya. Kita butuh mendengar arahannya. Karena tanpa tuntunan, tanpa arahan Tuhan, pasti kita nggak akan bisa melakukan apapun, pasti kita akan tersesat. Ya, apalagi hari-hari ini yang tadi Pak John di awal katakan, tentunya Suaranya kena mute. Pak Untung. Pak Untung suaranya kena. ya, ke-mute ya. Ya, Kok mute? Saya nggak mute. Oke, saya nggak mute sendiri ya. Ya, jadi saya ulangi bahwa kenapa kita perlu mendengar suara Tuhan, kita butuh tuntunan, kita butuh pimpinan Tuhan setiap hari, karena kita sadar bahwa tanpa tuntunan tangan Tuhan, ya kita ini seringkali jalan kita belok gitu ya. Tetapi kalau tangan Tuhan menuntun kita, pasti kita akan berjalan di dalam kebenarannya. Slide berikutnya. Ya, nah pentingnya berjumpa dengan Tuhan Bapak Ibu. Jadi kita ini memang setiap kita pentingnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan hanya waktu di mana kita awal kenal Tuhan, tetapi kita butuh setiap hari mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena kadang-kadang kita ibadah, kita baca firman, belum tentu kita mengalami perjumpaan kalau kita nggak lakukan dengan cara yang benar. Dan kalau kita nggak lakukan dengan cara yang benar, kadang-kadang kita nggak sadar kita sudah mulai terjebak dengan rutinitas agama tanpa mengalami perjumpaan. Tetapi setiap kita bahwa sekali lagi perjumpaan dengan Tuhan pasti akan
membawa perubahan di dalam hidup kita. Di dalam Ibrani 4 ayat 16, di situ dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya, slide berikutnya. Jadi dikatakan marilah kita dengan penuh keberanian. Jadi yang pertama dikatakan kita telah mengalami, ya, setiap kita telah mengalami penebusan dan penebusan Kristus buat hidup kita, makanya kita sekarang dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, ya. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan senantiasa. Makanya dikatakan di dalam kitab Ibrani mengatakan marilah kita dengan penuh keberanian, ya, karena kita datang kepada Tuhan, kita dilayakkan bukan karena kita baik, bukan karena perbuatan kita, tetapi oleh karena darah Yesus yang menyucikan dan menguduskan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghampiri tahta kasih karunia, kenapa penting setiap hari kita perlu datang kepada Tuhan, perlu menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, ya. Ini pentingnya untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Di awal tadi saya ingat lagi bahwa Pak John sudah sampaikan bahwa kehidupan kita hari-hari ini tentunya tidak semakin mudah, ya. Banyak tekanan, banyak goncangan, banyak persoalan, makanya tanpa Tuhan kita tuh tidak mampu sebetulnya. Tanpa Tuhan kita nggak bisa. Jadi ayat yang sering saya renungkan adalah di dalam Yohanes 15, di slide saya nggak ada. Yohanes 15 ayat 5 itu dikatakan jelas banget, ya, bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Karena di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di situ ditegaskan bahwa Bapak Ibu dan saya ini hanya ranting, ya, tanpa kita bisa nempel di dalam pokok anggur, kita ini sebetulnya nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, sama, ya. Jadi kita ini membutuhkan kasih karunia Tuhan itu setiap hari. Membutuhkan pertolongan Tuhan itu setiap hari. Karena di saat kita datang kepada Dia, ketika kita menghampiri tahta kasih karunia, yang pertama, kita akan menerima rahmat, dikatakan dalam kitab Ibrani ayat 6. Ya, menerima rahmat, menerima kebaikan Tuhan, menerima anugerah Tuhan yang kita nggak bisa lakukan sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Ya, yang B adalah kita menemukan kasih karunia. Jadi kita pentingnya setiap hari datang kepada tahta kasih karunia karena kita ini membutuhkan banyak, ya, hal yang kita nggak bisa lakukan, tetapi ketika kita menghampiri Tuhan setiap hari, kita akan menemukan kasih karunia yang memampukan menolong kita, memampukan kita bisa melewati banyak perkara, banyak persoalan. Kita bisa menghadapi situasi yang mungkin sulit karena ada kekuatan Tuhan yang menyertai setiap langkah kehidupan kita. Dan bagian yang saya adalah kenapa kita perlu menghampiri tahta kasih karunia adalah supaya kita mendapatkan pertolongan pada waktunya. Saya percaya bahwa Bapak Saudara pasti banyak kesaksian di mana saat-saat kondisi sepertinya jalannya buntu, gitu, ya. Tetapi Tuhan menolong tepat pada waktunya. Amin, Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu menolong kita dikatakan tepat pada waktunya. Ya, Tuhan nggak pernah terlambat, tetapi juga Tuhan tidak lebih cepat, tetapi pertolongan Tuhan adalah tepat pada waktunya. Jadi mendapatkan pertolongan pada waktunya Tuhan pasti akan tiba. Waktunya Tuhan pasti akan datang di dalam kehidupan kita. Jadi oleh sebab itu pentingnya Bapak, Ibu, dan saya adalah
mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu setiap hari dan itu pribadi. Makanya kita membutuhkan waktu bersekutu dengan Tuhan setiap hari supaya pertolongan Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Baik, slide berikutnya. Nah, pentingnya berjumpa dengan Tuhan, di sini ada gambar Bapak Ibu ya. Itu ada gambar handphone, ada gambar charger, dan juga ada gambar colokan listrik ya. Jadi mengalami hubungan dengan Tuhan adalah seperti halnya digambarkan seperti handphone, charger, dan juga colokan listriknya. Bapak Ibu punya handphone secanggih apapun ya, model apapun, bahkan model terbaru yang paling canggih, yang paling mahal, tetapi kalau tidak terkoneksi dengan sumber listrik, ya dia tidak ada baterai yang menghubungkan dengan sumber listrik, handphone itu nggak bisa diperbuat, nggak bisa dipergunakan apapun, nggak bisa, karena tidak ada koneksi, ya, lowbat. Nah, makanya penting Bapak Ibu dan saya, pentingnya kita terus terkoneksi dengan sang sumber, yaitu Kristus, yaitu Bapa. Listrik itu kan sumber dari handphone kita. Jadi ketika baterainya full, ya, dipergunakan pakai apapun, ya sekarang serba canggih, handphone bisa dipakai apapun, tetapi harus baterainya full, ada baterai yang terkoneksi dengan sang sumber. Makanya tadi Yohanes 15 ayat 5, sebetulnya tanpa Tuhan kita ini tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa terkoneksi dengan sang sumber, kita tuh nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, semakin menyadari ketika saya memperhatikan gambar ini, ketika saya mempersiapkan renungan ini, semakin menyadari bahwa di dalam setiap kehidupan kita setiap hari membutuhkan yang namanya terkoneksi dengan sang sumber. Ya, sang sumber itu akan mengalirkan. Kabel itu bicara kasih karunia, alatnya, ya, disiplin-disiplin yang perlu kita lakukan, butuh waktu yang kita perlu sengaja untuk datang kepada Dia, karena hanya handphone dan charger juga tanpa dicolokkan ke listrik seperti gambar sebelah juga nggak akan berfungsi. Jadi terkoneksi itu hal yang paling penting, ya. Setiap hari bagaimana bagi kehidupan Bapak Ibu? Masihkah terkoneksi dengan sang sumber? Bagaimana hari-hari ini kesibukan kita? Apakah sudah mengalihkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Apakah sudah tergantikan kesibukan-kesibukan kita dengan hobi kita? Ya, saya percaya Bapak Ibu pasti punya kerinduan yang sama dengan saya. Bagaimana setiap hari mengalami perjumpaan dengan Tuhan, terkoneksi dengan sang sumber, maka sang sumber itu akan mengalirkan. Makanya di firman yang lain bahwa dikatakan orang yang terus merenungkan firman adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia nggak akan pernah mengalami teriknya matahari, dia nggak akan pernah layu daunnya, tetapi dia akan berbuah pada musimnya, dikatakan. Sama di dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak terkoneksi, lambat atau cepat atau lambat, pasti lama-lama kita akan kering. Ya, kita akan mengalami kejenuhan, kekeringan, kebosanan, kejenuhan, karena kita nggak terkoneksi dengan sumber kehidupan kita. Jadi, penting Bapak Ibu dan saya membutuhkan terkoneksi dengan Tuhan setiap hari. Oke, next selanjutnya. Nah, langkah yang pertama bagaimana kita masuk di dalam hadirat Tuhan, ya. Cara berjumpa dengan Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Dikatakan apa? Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri.
Jadi dikatakan kalau kita jadi saudara-saudara oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian masuk ke dalam tempat kudus. Ya, karena sebetulnya Bapak Ibu Saudara, peristiwa yang penting ya, yang besok juga kita akan rayakan. Kalau besok kan kenaikan ya, kenaikan Tuhan Yesus. Tetapi di dalam Jumat Agung kita merayakan kematian dan kebangkitan Kristus. Karena di dalam kebangkitan Kristus oleh darahnya yang tadinya ya kita itu ada pembatas untuk datang kepada Tuhan. Pada zaman Perjanjian Lama, pada zaman itu ketika kita datang kepada Tuhan harus melalui nabi-nabinya. Tidak semua orang bisa datang secara pribadi. Tapi pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, ya, pembatas ya, tirai bait Allah itu terbelah. Yang tadinya ada pembatas antara bait suci ya, dengan di tempat dan bait yang di luarnya, yang ada pembatas oleh karena darah Yesus, ya, sehingga tidak ada pembatas lagi. Kapanpun kita bisa datang kepada Yesus karena apa? Darah Yesus yang menyucikan kita. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, jangan dengan rasa tertuduh, tetapi dengan penuh keberanian. Karena dikatakan ia telah membuka jalan yang baru. Ya, bersyukur Tuhan memberikan akses langsung ya. Kita diberikan akses langsung bisa datang menghampiri Tuhan setiap saat. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apa kita punya waktu datang kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu? Ya, hari-hari ini hati-hati Bapak Ibu dan saya tentunya dengan banyaknya kesibukan sehingga kadang-kadang kita tidak punya waktu lagi bersekutu dengan Tuhan sehingga kita banyak mengalami yang namanya kelelahan. Makanya dikatakan apa? Pentingnya datang, pentingnya berjumpa dengan Tuhan karena firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dikatakan apa? Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ia tidak menjadi lelah dan ia tidak menjadi lesu dikatakan. Jadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan setiap hari, dia dikatakan nggak akan mengalami kelelahan. Tetapi Tuhan memberikan semangat yang baru. Ya, buat orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami perjumpaan, menanti-nantikan Tuhan setiap hari. Oke, slide selanjutnya Bapak Ibu. Ya, langkah berikutnya, cara berjumpa dengan Tuhan, ya, bagaimana masuk ke dalam hadirat Tuhan. Yang pertama kita perlu dengan membawa korban syukur, ya. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan, agenda kita satu, membawa korban syukur. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ya, makanya tadi diawali Pak John menyanyi, Pak John memuji Tuhan, kita semua memuji Tuhan. Karena di saat kita datang sebetulnya kita membawa korban syukur, bukan membawa agenda-agenda yang disodorkan ke Tuhan gitu ya. Tetapi dikatakan membawa korban syukur. Makanya lewat puji-pujian, ya makanya puji-pujian itu mendatangkan kuasa, ada kuasa Tuhan. Bahkan dikatakan ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah dia. Nah ini, jadi langkah untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan puji-pujian, membawa korban syukur. Kenapa perlu membawa korban syukur? Di ayat 5 dikatakan, sebab Tuhan itu baik. Saya percaya Tuhan itu baik buat setiap kita dan Bapak Ibu boleh merasakan kebaikan Tuhan. Bagaimana setiap hari dituntun, dipimpin, penyertaan sampai hari ini. Dan dikatakan apa? Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jadi sebab Tuhan itu baik.
kasih setiap Tuhan itu selama-lamanya. Kadang sekalipun kita tidak setia, tetapi Dia tetap Allah yang setia. Dan dikatakan bahwa dan kesetiaan Tuhan itu tetap turun-temurun, bahkan sampai anak cucu kita. Nah, ini luar biasanya ya. Kalau kita datang kepada Tuhan, agenda kita satu. Memuji, menyembah Tuhan. Supaya kita mengalami, merasakan kebaikannya, mengalami hadirat Tuhan itu melawat setiap hidup kita. Saya percaya kalau kita setiap hari mengalami perjumpaan dengan Dia, pasti hidup kita pasti akan berbeda. Oke, slide berikutnya. Nah, makanya langkah yang kedua, Bapak Ibu Saudara, langkah yang kedua adalah berdoa. Doa itu adalah berdialog antara orang dengan Allah. Nah, kadang yang seringkali kita nggak sadar, kita datang, kita berdoa, sebetulnya kita nggak berdialog. Tetapi kita ngomong sendiri gitu ya, laporan sama Tuhan, tapi nggak pernah memberikan ruang buat Tuhan berbicara kepada setiap kita. Ya, makanya Bapak Saudara kalau datang berdoa, perlu kita mengambil waktu berdiam diri. Mengizinkan Tuhan berbicara. Lewat firman-Nya, merenungkan firman. Apa yang Tuhan ingatkan, apa yang Tuhan katakan, janji apa yang Tuhan sampaikan buat hidup kita. Jadi itu namanya dialog. Jadi perlu berdiam diri. Makanya butuh waktu yang tenang. Butuh waktu pribadi. Mazmur 46 ayat 11 dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Ditinggikan di bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesibukan apapun, ya sesibuk apapun, kita itu butuh punya waktu tenang, diam di hadirat Tuhan. Mengetahui, karena kita semakin mengenal Allah kita akan semakin menghormati, kita akan semakin kagum, kita akan semakin menghormati akan Dia. Makanya dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Jadi kita perlu mengenal siapa Allah yang kita sembah. Kita perlu mengenal Dia secara pribadi. Kita perlu berjumpa dengan Dia setiap hari. Karena dikatakan, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Ditinggikan di bumi. Tentunya kadang untuk waktu berdiam, nggak mudah, punya waktu yang tenang. Tetapi justru di saat kita tinggal tenang, dikatakan apa? Di situ letak kekuatan. Firman Tuhan katakan seperti itu, ya. Boleh lanjut? Ya. Langkah yang ketiga ini ayat yang terakhir, slide yang terakhir, ya. Langkah yang ketiga membaca dan merenungkan firman-Nya. Jadi betapa pentingnya ketika kita membaca firman, kita butuh merenungkan. Istilah orang makan itu perlu dikunyah, nggak boleh langsung ditelan, begitu ya. Makanya biasanya ya yang paling gampang bagaimana berjumpa dengan Tuhan, ya berjumpa dengan firman-Nya. Karena Yesus adalah sang firman. Nah, firman adalah suara Tuhan itu sendiri. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ini mungkin sering kita baca, ya bahkan kita tahu firman ini udah gak asing gitu ya. Tapi dikatakanlah berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ya. Dan seringkali ayat 3 ini ayat yang ditunggu-tunggu dan semua orang pasti suka. Karena apa? Dikatakan ayat 3 ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kalau kita dengar ya kata berhasil, semua orang pasti suka. Apalagi dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil ya. Kita pasti mau ya
ayat 3 ini terjadi dalam hidup kita. Semua orang mau, saya pun juga mau Bapak Ibu. Tetapi ada syaratnya. Karena dikatakan kalau kita tidak menuruti nasihat orang fasik, kalau kita tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah firman Tuhan sudah menjadi kesukaan buat hidup kita? Dan bukan hanya menjadi kesukaan, dan yang merenungkan, dikatakan kitab Taurat itu siang dan malam. Jadi Bapak Ibu, bahwa firman Tuhan harus menjadi kesukaan buat hidup kita. Karena tidak ada cara lain. Karena firman Tuhan itu pondasi dasar kehidupan sebagai orang percaya. Ya, kita harus mulai melatih diri kita menyukai merenungkan firman itu siang dan malam, dikatakan ya. Dan di dalam Yosua pun dikatakan kan, renungkanlah kitab Taurat itu siang dan malam supaya sesuatu yang tertulis dalamnya, supaya engkau perjalanan akan berhasil dan akan beruntung, dikatakan dalam Yosua, kurang lebih seperti itu. Dan ayat 3 dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi orang yang merenungkan firman, orang yang kesukaannya adalah firman, digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bapak Saudara, jadi pohon yang ditanam di tepi aliran air itu tidak pernah mengalami kekeringan. Tidak pernah daunnya layu. Ya. Dikatakan yang menghasilkan buah pada musimnya. Dia selalu menghasilkan buah pada musimnya. Karena apa? Pohon yang ditanam di tepi air adalah air dekat dengan sang sumber. Terus terkoneksi dengan sumbernya. Makanya mendapatkan nutrisi, mendapatkan air. Air berbicara kehidupan, sehingga pohon itu nggak pernah mengalami layu. Nggak pernah mengalami, dikatakan, nggak pernah mengalami datangnya terik panas sekalipun, dia tetap segar. Dan bahkan dia akan terus menghasilkan buah pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Makanya orang yang terus terkoneksi dengan Tuhan, ya, dia selalu mendapatkan jiwanya disegarkan setiap hari. Dia rohnya dikobarkan. Ya. Dia nggak pernah mengalami yang namanya secara rohani, kelelahan. Fisik boleh lelah, tetapi kalau roh kita disegarkan, itu akan membuat kita kita akan tidak mengalami kejenuhan di dalam hidup kita. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pentingnya mari ya kita perlu mengalami, setiap pribadi berjumpa dengan Tuhan setiap hari melalui firman-Nya, melalui doa, melalui pujian syukur kita, miliki waktu-waktu yang ada ya. Karena itulah yang akan mengubah kehidupan kita tentunya ya. Itu pasti. Dan terakhir saya mau cerita tentang kesaksian kehidupan saya pribadi. Bagaimana awal mula ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Jadi rasanya awal-awal mula ya, kasih mula-mula itu ketika berjumpa dengan Tuhan, rasanya itu pengennya terdekat sama Tuhan, pengen terbaca firman, dan nggak tahan kalau nggak ketemu orang tuh, kalau nggak cerita tentang kebaikan Tuhan buat hidup kita. Ada dorongan dari dalam gitu ya, untuk menceritakan Tuhan buat semua orang yang belum percaya. Saya ingat awal-awal kenal Tuhan ya, saya sampai pergi ke stasiun kota gitu ya, ketemu dengan orang-orang yang serem-serem demi untuk menceritakan kasih Tuhan. Karena ada dorongan kekuatan, ada dorongan keberanian dari dalam untuk menceritakan tentang Tuhan. Dan juga saya menceritakan tentang Tuhan buat keluarga. Bapak Ibu, saya 8 bersaudara, saya anak nomor 6, dan keluarga saya waktu pas saya kenal Tuhan itu belum ada yang kenal Tuhan satupun. Dan puji Tuhan, pada akhirnya saya bawa di dalam doa. Ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, puji Tuhan, akhirnya orang tua saya, kedua orang tua dan keluarga saya boleh mengenal Tuhan. Sampai hari ini adik saya juga melayani yang sama. Itulah yang saya alami, di mana kita waktu-waktu mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya, sampai hari ini tentunya ya.
Sampai hari ini saya terus belajar, mendisiplin diri, melatih diri, bertekun di dalam Dia untuk terus kita merenungkan firman, berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Ya, kurang lebih itu Bapak yang saya mau sampaikan, yang saya bagikan pengalaman kehidupan saya bagaimana perjumpaan dengan Kristus yang akhirnya mengubah hidup saya, ya. Oke, Tuhan berkati. Kalau ada yang mau meneguhkan, ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Masih ada waktu ya Pak John ya? Ya, Silakan, masih ada Bapak. waktu. Terima kasih Pak Untung, sangat Sama-sama Pak indah John. firman Tuhan malam hari ini ya. 3 langkah bagaimana kita ingin supaya tetap tertanam di dalam tamannya Tuhan. Sebelum kita, silakan saudara, siapkan pertanyaan saudara. Saya ingin menyanyikan sebuah pujian. Mungkin Silakan Pak John. ada kaitannya dengan firman Tuhan yang siang ini, malam ini. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Yes, Lord. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Amin. Haleluya. Tuhan, aku siap. Yes, Lord. Penuhi aku dengan roh. Amin. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Amin, amin. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, oh Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kita sedang menunggu pencurahan Roh Kudus, ya. Daniel 2, pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan Roh pada kita semua. Haleluya. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, ya Tuhan. Amin. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Oh, saat ini, Yesus. Haleluya. Terima kasih. Hambanya Pak John telah menaikkan pujian yang sangat membuka hati dan pikiran kita. Terima kasih Pak Untung buat firman-Nya sharing hari ini. Sama-sama Pak Wenardi. Menguatkan kita ya. Jadi kita diingatkan kembali betapa pentingnya pengalaman untuk perjumpaan kepada Kristus. Karena kita tanpa kita mengalami perjumpaan secara pribadi, hidup kita sulit, bahkan tidak bisa untuk berubah. Hanya datang kepada Yesus. Tadi Amin. kita sudah diingatkan, kita harus berani menghampiri tata kasih karunia. Karena disitulah sumber kasih karunia.
kita akan mendapatkan sukacita, damai sejahtera, kita akan mendapatkan hadirat Tuhan yang membuat hati kita semakin tenang, membuat kita semakin mengalami perjumpaan pribadi kepada Tuhan. Tadi kita sudah diingatkan supaya kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, kita bawa dengan korban syukur di hadapan Tuhan, bukan motivasi, bukan untuk meminta berkat dan sebagainya, atau motivasi untuk memegahkan diri, tapi memang datang kepada Tuhan membawa korban syukur. Kedua, datang dengan doa, supaya kita bisa berdialog dengan Tuhan, supaya kita tidak hanya meminta, tapi kita mau mengerti apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita, supaya kita lebih luasa mengerti siapa Tuhan kita, yang begitu luar biasa, telah membuat kita mengalami perubahan hidup. Yang ketiga, kita belajarlah untuk diam dan mengenal Tuhan, supaya kita lewat firman-Nya, lewat kita merenungkan kebenarannya, kita mengalami, kita menghidupkan firman-Nya, sehingga kita hidup serupa segambar dengan Kristus, dan kita boleh menjadi saluran berkat-Nya, dan kita boleh menjadi contoh dan teladan, jadi suratan terbuka menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah dimanapun kita berada. Kita sangat bersyukur malam hari ini sharing firman sangat menguatkan dan meneguhkan kita. Jadi jelas tadi firman katakan, apabila kita hidup tidak di luar daripada kebenaran firman Tuhan, kita akan seperti pohon yang tertanam di aliran sungai air yang tidak membuat kita kekeringan, bahkan sebaliknya membuat kita daun kita tidak layu dan kita tidak pernah kekurangan apapun yang kita lakukan. Kata firman dengan menyatakan dengan tegas, kita tidak akan mengalami kekurangan. Wow, dahsyat. Oke. Baik teman-teman, sebelumnya boleh kita sambut jika ada teman-teman yang baru pertama kali malam ini yang ikut ibadah mesbah di Komsel Tegar ini. Kita boleh kenalan jika ada, boleh buka mic-nya, memperkenalkan diri, atau jika ada teman-teman membawa teman yang baru boleh diperkenalkan. Kita tunggu, kita sangat senang bisa berkenal dengan Bapak Ibu. Jika ada, ya. Oke, silakan, nggak usah malu-malu. Kita adalah keluarga besar. Jika teman-teman belum ada tempat komunitas yang tetap, kita akan sambut di komunitas setiap Rabu malam jam 7. Kita ada komsel bersama. Kita ini terdiri dari berbagai interdenominasi, ada dari Indonesia, Malaysia, Singapura, bahkan Australia. Ya, jadi kita ini dari berbagai latar belakang. Fokus kita tujuannya ke satu, yaitu mengalami Kristus, seperti tema malam hari ini. Oke, baik teman-teman, kita akan berikan kesempatan jika teman-teman hari ini mengalami kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu silakan sharing atau mau meneguhkan, atau Bapak Ibu mendapatkan teguran apa hari ini, boleh juga dinyatakan. Tapi yang jelas kita ingin mendengar apa sih yang Bapak Ibu dapatkan lewat firman sharing hari ini yang diteguhkan bisa menjadi berkat buat kita semua. Silakan teman-teman, kita berikan kesempatan. Kita tunggu. Mungkin Pak Denny Tatara, Bapak ada dapat sesuatu Pak? Pak Denny? Ya, puji Tuhan, selamat malam. Terima kasih Pak Minardi atas kesempatannya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Pak Untung atas kebenaran firman Tuhan. Ya, saya sangat diteguhkan, menguatkan mana kehidupan yang terus menikmati kasih Tuhan, hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan, bahkan kesaksian juga sungguh luar biasa. Ya, puji Tuhan. Sangat memberkati, dan pada kesempatan ini biarlah kita semua tetap menikmati kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih banyak atas berkat firman Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Min. Oke.
Baik, Pak Denny, boleh tahu Bapak di mana posisi sekarang? Ya, Pak Min, saya di daerah Babelan, Kecamatan Babelan, itu ada di Kabupaten Bekasi. Babelan. Oh, Iya, Kabupaten Bekasi, di Perumahan Pondok Api. Pak Denny ini gembala sidang, Pak Min. ya, Wah, luar mantap, biasa. mantap. Mantap Ya, ya, Pak ya. Iya, Jadi makasih. bisa berjumpa lewat banyak daerah ya, Pak ya. Amin. Lewat Zoom ini, Ya, komunitas ini luar biasa. Makanya Kasih. komunitas Tegar namanya ya, Pak ya. Ya, baik. terang dan ya, mungkin Pak Denny kasih ini Pak sedikit Pak, apa yang Bapak dapatkan yang bisa juga meneguhkan, menguatkan kita, menyambung dari apa yang sudah disampaikan hambanya lewat firman Tuhan tadi, Pak, Ya, puji Tuhan. tentang Ya, tadi juga lagu-lagu tentang bagaimana kita berpengharapan kepada Tuhan ya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, yang itu juga yang juga kami alami ya dalam pelayanan, perintisan sampai saat ini ya. Kalau boleh saya saksikan bagaimana itulah kebaikan Tuhan ya, selalu kita suka dengar, ada pujian juga ya dari tidak ada, dan kemudian dengan cara Tuhan yang luar biasa, Tuhan membuka jalan sehingga selangkah demi selangkah waktu berjalan terus, dan ya kami juga ya keluarga juga bersama dengan beberapa umat yang Tuhan percayakan, kami boleh lihat kemurahan Tuhan yang terus ada dalam hidup kami. Seperti ayat tadi ya, kami sangat diberkati bagaimana kita menghampiri Tuhan dan kita terus mengizinkan Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita semua. Ya, puji Tuhan, saya sangat diberkati dan terima kasih atas kesempatannya saya juga bisa gabung di Komsel Tegar ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Pak Bin, saya rasa. amin, Pak Denny ya. Suatu saat nanti Pak Denny kita undang untuk berbagi sharing firman buat kita ya. Tuhan, sama-sama Boleh Pak ya. belajar. Terima kasih Pak Bin. Silakan yang lain, teman-teman, jika ada mendapatkan Kita ingin dengar sesuatu suara dari dari penyampaian. Singapura. Suara dari Singapura. Shalom. Ya. Saya Shalom, mewakili silakan. teman-teman dari Singapura dulu. Ya, mungkin ada teman-teman yang dari Singapura yang juga mau menyampaikan. Saya mendapatkan sesuatu. Ya, sebetulnya 3 hal ini bukan sesuatu yang baru menurut saya, Pak Untung, ya, dan teman-teman yang lain juga menurut Betul, saya. Pak, betul. Menghampiri, menjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Tuhan, 3 langkah ini sudah suatu hal yang common, suatu hal yang umum buat kita semua orang pengikut Kristus ini, ya, masuk dalam hadirat Tuhan dengan membawa persembahan, dengan memuji penyembah Tuhan, atau dengan berdoa dan juga dengan membaca firman. Itu udah harusnya menjadi gaya hidup kita. Nah, pertanyaannya adalah, saya suka merenung ya. Kalau ini sudah menjadi hal yang common, pertanyaannya adalah apakah kita sudah melakukan itu? Ya. Dan kita tadi pagi saya nyetir waktu saya nganter anak saya. Kebetulan istri saya ini sekarang lagi ada di Indonesia. Ya, jadi saya ini sekarang lagi sendiri di Singapura ya, bersama 2 anak saya. Ya, puji Tuhan anak-anak sudah lumayan besar, jadi nggak terlalu sibuk, nggak terlalu repot. Tapi saya berpikir begini, ya, yang menjadi renungan saya adalah saya try to relate apa yang saya dapatkan pagi hari ini adalah dengan semua kesibukan yang kita ada, teman-teman, ya, dengan semua aktivitas yang kita ada. Saya puji Tuhan, saya nggak ada kesulitan dalam keuangan, saya nggak ada kesulitan dalam pekerjaan, puji Tuhan, nggak ada kesulitan dalam kesehatan dan sebagainya. Saya berpikir gitu ya, saya ini ditinggal istri aja 2 hari, 3 hari. Saya udah kelimpungan setengah matang gitu ya, udah kelimpungan. Mau ngurus anak pagi, harus ngantar sekolah. Makanya saya minta izin ke teman-teman yang di BR, karena saya nggak bisa join, atau saya join telat, segala macam. Belum lagi meeting pagi gitu ya, yang harus saya manage gitu. Jadi
saya berpikir di keadaan saya yang saat ini temporary, besok istri saya pulang ke Singapura, saya aja udah ngerasa hectic, saya aja udah ngerasa apa ya, udah overwhelmed, terlalu sibuk gitu ya. Load kita itu udah terlalu banyak. Saya berpikir, Tuhan, bagaimana dengan orang-orang yang bekerja yang dengan berbagai kebutuhannya, dengan berbagai kesibukannya, kebutuhan hidupnya, baik itu pekerjaan, baik itu keuangannya, baik itu kesehatannya, apakah dia masih bisa, Tuhan, untuk menghampiri Engkau, ya, mencari wajah-Mu setiap pagi, datang kepada pelataran-Mu, ya, untuk berjumpa dengan Engkau, gitu kan? Saya merenung itu, dan benar ini sebelum Komsel ini terjadi, of course. Nah, karena tadi pagi kan, ketika saya nyetir pulang ke rumah, saya berpikir demikian. 2 hari aja nih saya nggak ada istri saya ditinggal istri saya. Sepatu anak saya ketinggalan lah di mobil. Saya harus balik lagi nganter dia punya sepatu ke sekolah. Terus hari ini hujan, saya kalang kabut, anak saya harus saya jemput segala macam. Jadi saya berpikir gitu ya, apakah segala aktivitas kita, segala kesibukan kita, segala kebutuhan kita itu akan menghalangi kita untuk datang kepada berjumpa dengan Tuhan. Ini sebagai perenungan aja, saya nggak minta jawaban, tapi saya merenung itu benar-benar ya, di keadaan apapun ya, itu seharusnya kita tetap mencari hadirat Tuhan. Saya suka dengan 3 poin yang ABC tadi Pak Untung bagikan. Ketika kita menghampiri tata kasih karunia Tuhan, saya catat ini ya, kita akan 1, menerima rahmat. 2, menerima atau menemukan kasih karunia. Yang 3, mendapatkan pertolongan pada waktunya. Jadi jangan dibalik, teman-teman. Jangan dibalik, jangan karena kita mau mencari pertolongan Tuhan, baru kita cari Tuhan. Ya, karena kita mau menerima rahmat dan kasih karunia Tuhan, itulah kita cari Tuhan. Kita mau ingin berjumpa dengan Tuhan. Jadi saya meneguhkan kembali bahwa urutan yang tadi Pak Untung bagikan, jangan kita balik. Jangan karena kita butuh pertolongan Tuhan, baru kita ingat Tuhan. Kalau kita lagi nggak ada masalah, ya kita nggak ingat Tuhan. Jadi saya benar-benar diteguhkan dengan firman hari ini, dan saya mau aplikasikan gitu ya. Kita bagaimana kita ini di komunitas ini kita memiliki gaya hidup seperti itu. Jangan cuma mau cari pertolongan, jangan cuma karena kita sibuk kita nggak bisa datang kepada Tuhan gitu kan. Saya aja sibuk dengan sibuk yang positif ya, artinya nggak memikirkan hal-hal yang kekurangan. Coba bayangkan orang yang sibuk sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, 1 hari demi 1 hari dia harus mencari upah, ya, bekerja. Apakah dia bisa menghampiri Tuhan? Ya kan? Apakah bisa dia berjumpa dengan Tuhan? Itu pertanyaan yang menggelitik saya, yang benar-benar saya ditegur oleh Tuhan. Keadaan kita yang baik hari ini, pakai waktu kita. Ya, saya mau encourage teman-teman, termasuk saya sendiri, saya ditegur. Keadaan yang baik, tolong jangan kita cari alasan untuk tidak berjumpa dengan Tuhan. Dengan 3 hal yang sederhana itu tadi, yang Pak Untung bagikan, yang kita sudah tahu selama kita menjadi orang Kristen, ya. Tapi apakah kita melakukan hal itu? Itu aja mungkin renungan dari saya, tambahan dari saya, Pak Untung, Pak Min, dan teman-teman yang lain. Silakan tambahannya, Tuhan memberkati. Oke, thank you Bro Chandra ya. Luar biasa ya. Kesaksian sharingnya memang nggak ada alasan untuk kita tidak mengalami hadirat Tuhan. Maka itu tadi inspirasi colokan baterai ya. Jadi kita harus connect terus kepada sumber supaya energinya full terus. Jadi kita harus benar-benar mengalami semua. Karena tanpa kita mengalami dekat kepada sumber, kita mudah tergoyah, kita mudah diombang-ambingkan. Jadi kita bersyukur kan malam ini kita diingatkan kembali dengan kita dekat dengan sumber, apapun masalah kita akan mendapatkan rahmat yang baru, kita mendapatkan kasih karunia, dan ujung-ujung pertolongan Tuhan itu tepat waktu pada saatnya kita mengalami dan kita membutuhkan Tuhan hadir. Jadi luar biasa ya.
malam ini. Silakan teman-teman, masih ada lagi yang mau bertanya Halo, kepada Pak Shalom. Untung langsung? Ya, Shalom. silakan Bu Shalom. Nerlin Ginting. Ya, saya dari Singapura, Ibu. Ya, Nerlin Ginting, ya. Jadi karena tadi Pak Sandra bicara bagaimana izin. orang sibuk bisa mengkoneksikan diri dengan Tuhan. Jadi ada cerita lucu ya Pak. Sebelum saya berangkat ke Singapura, saya dikasih teman buku untuk baca renungan gitu kan. Jadi setiap saat saya buka halaman itu, pertama kali dia bilang begini, yang menulis buku ini, katanya dia luar biasa, selalu punya koneksi dengan Tuhan, selalu punya waktu sekian menit mengawali harinya dengan Tuhan gitu kan. Nah sampai situ aku baca, di dalam pekerjaanku mulai aja aku membaca, selalu disibukkan dengan pekerjaan. Kadang bos harus siap ini siap itu gitu kan. Jadi aku terakhir tidak suka dengan buku itu, aku berontak dengan buku itu. Dalam hatiku itu yang menulis buku karena santainya, makanya dia bisa berkata begitu gitu. Jadi aku pun berontak kepada Tuhan, bagaimana dengan saya yang bekerja untuk buka buku aja nggak sempat gitu. Nah, jadi aku terus setiap ada pergumulan aku berdoa saja nggak sempat Pak. Jadi aku hanya panggil nama Tuhan, Tuhan Yesus help me, hanya itu aja. Tapi betul-betul mendalam maknanya. Aku rasa hanya bilang Jesus help me please, begitu artinya Tuhan sudah menerjemahkan apa itu segalanya. Jadi saya ingat dengan nyanyian bahwa setetes air mata pun Tuhan bisa terjemahkan apa artinya tetesan air mata itu gitu. Amen. Jadi itulah kepadatan pekerjaan saya selama itu. Dan akhirnya setelah saya finish kontrak, saya masuk lagi ke pekerjaan baru. Di situ ada saya punya luang waktu untuk membaca. Nah, di sini agak bebas saya buka wifi apa. Nah, pertama sekali saya buka wifi atau YouTube itu saya cari kata testimoni karena pada awal itu bahasa Inggris saya tidak bagus gitu. Jadi apa ya artinya testimoni gitu. Terus aku buka-buka muncul testimoni Kristen gitu kan. Terus muncul testimoni Kristen, aku baca-baca, terakhir dari situlah akhirnya aku bisa masuk di Gereja Bindov dan juga di Tegar ini, mulai dari awal kata testimoni itu begitu. Nah, maksud saya bahwa setelah saya begitu punya banyak luang untuk memanggil nama Tuhan, setelah di employer baru, artinya aku memanfaatkan waktu luang itu. Jangan waktu seperti waktu di tempat yang lain untuk baca Alkitab, untuk berdoa aja belum selesai amin, aku udah dipanggil gitu. Jadi aku memanfaatkan waktu yang ada. Dan ternyata Tuhan membuat seperti ini caranya. Hingga pada akhir ini saya bisa tetap kalau ada waktu saya ikut di Tegar atau di teman-teman Bindov begitu. Jadi dulu aku berontak lah Pak, betul. Bagaimana mungkin sih orang sibuk manggil Tuhan gitu. Tapi inilah jawabannya. Itulah Amen. yang mengakibatkan pertumbuhan. Inilah jawabannya begitu Pak. Terima kasih. Amen, amen. Thank you Bu Nerlin ya. Ya. Ya, itu Terima luar biasa, kasih. itu luar biasa sekali karena saya melihat kalau kita sudah diberi waktu, diberi ruang waktu buat Tuhan, manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau belum bisa, just menjerit. Yang penting hati kita ada untuk Tuhan. Kita berdoa ketika kita bekerja pun itu berjalan ya. Itu buktinya Bu Nerlin kasih kesaksian atau testimoni bahwa dia cuma hanya bisa cry out, Tuhan, aku nggak ada waktu, tapi aku rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Tuhan berikan waktu itu. Amin. Amin. Ya, thank you. Ada chat Pak Min di chat ada pertanyaan untuk Pak Untung dan teman-teman sekalian dari Pak Denis Yosafat. Saya bacakan? Silakan Pak. Ya. Ya. Oke, silakan baca. Saya nonton dan baca untuk sukses harus menempuh kegagalan. Contohnya James Watt, ya, penemu mesin uap. Jadi di firman Tuhan berbeda. Yosua dan Daud punya opini lain, menyukai firman Tuhan, membuat beruntung dan selalu berhasil. Mana yang harus diikuti? Demikian pertanyaannya. Silakan, Jadi Pak. kalau dari saya Pak, memang kadang kegagalan, ya kadang-kadang memang Tuhan luaskan ya. Karena kan setiap kita dalam hidup pasti akan banyak, ya pasti akan mengalami yang namanya kegagalan. Pasti ya, entah apapun ya pasti diizinkan atau diluaskan lah, pastinya gitu ya.
Tetapi disitulah kadang kita sadar ya, di dalam kegagalan memang Tuhan juga bekerja. Ya, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk pastinya mendatangkan kebaikan buat setiap hidup kita. Nah, kalau tadi ditanya mana yang lebih lakukan kan begitu tadi Pak ya pertanyaan ya. Kita sadar sebagai orang percaya firman kan fondasi buat hidup kita tentunya ya. Karena Salomo sekalipun orang yang raja yang berhikmat ya, luar biasa, dia menuliskan di dalam Mazmur 127 ya. Ayat 1 dikatakan bahwa kalau bukan Tuhan yang membangun, dibilang semua itu sia-sia. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, dikatakan semua sia-sia. Sia-sialah orang dikatakan pengawal berjaga-jaga. Jadi sebetulnya kalau ditanya mana yang penting kalau buat saya pribadi, ya pengalaman kegagalan sebagai batu loncatan, tetapi kita tetap harus mengandalkan firman Tuhan, mengandalkan Tuhan, karena buat saya pribadi Tuhan itu segalanya. Karena kalau Tuhan kan di Amsal juga bilang berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Ya sebetulnya kalau bukan Tuhan gitu ya, kalau bukan Tuhan, usaha manusia gimana pun ya kalau Tuhan belum menghendaki nggak akan terjadi. Tetapi kalau Tuhan menghendaki orang menutup jalan kita, Tuhan bisa membuka jalan yang lain gitu ya. Jadi semua saya percaya bahwa tangan Tuhan yang bekerja tanpa kita sadari, tetap tangan Tuhan yang bekerja. Sekalipun memang usaha manusia harus berusaha, tetapi juga pasti ada pimpinan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Jadi ya kalau ditanya pilih yang mana, harus yang mana yang prioritas ya kan jelas mengutamakan Tuhan karena dialah segalanya, pemilik hidup kita dia. Tentunya tanpa Tuhan ya tadi di firman Tuhan katakan ya Yohanes 15 tadi ya, tanpa Tuhan kita nggak mampu sebetulnya. Itu yang menjadi jawaban saya Pak. Thank you Pak Untung. Ya. Pak Denis Jadi, ada. Ya. Saya nambahin Bu Nelly sedikit, Bu Nelly Ginting tadi ya. Ya, Itu luar biasa Kenapa Pak? Silakan Pak Untung. Ya, kesaksian luar biasa. Memang ya, kesibukan zaman sekarang Pak di Singapura ya luar biasa sibuknya ya Pak ya. Singapura itu hampir nggak pernah kesibukan luar biasa. Tetapi kan di tengah-tengah kesibukan tetap terkoneksi gitu ya tadi dikatakan ya. Ada waktu luang, tetap terkoneksi. Intinya sebut terkoneksi sama Tuhan tadi kan ya. Karena kan Tuhan itu nggak melihat berapa waktunya, tetapi bagaimana hati kita. Amen. Ya kan, hati yang terus percaya, hati yang melekat sama Tuhan. Tuhan melihat itu bukan melihat aktivitas berapa lama kita berdoa, berapa lama kita membaca firman. Ya, Tuhan perhitungkan bagaimana lihat hati yang paling dalam sebetulnya. Jadi terkoneksi terus, sekalipun mungkin kalau ibu rumah tangga sambil masak misalnya, kalau nggak ada waktu, tapi kan hatinya tetap terkoneksi dengan itu yang Tuhan hargai sebetulnya. Tetap mengingat Tuhan dalam situasi apapun. Menjerit tadi dikatakan ya saat kondisi terjepit, Tuhan mendengar. Ya, itu yang tambahan dari saya, Pak. Amin. Thank you, Pak Untung. Thank you, Pak Untung. Jadi sama-sama, Pak. Kalau kita lihat di sini, kata kuncinya bagaimana kita mengalami perjumpaan Tuhan, membangun hubungan, relationship. Pada saat kita punya hubungan dengan Tuhan, Tuhan itu maha tahu dan dia maha hadir. Dimanapun kita, apapun, saat kita punya koneksi dengan Tuhan secara khusus, kita tidak perlu berdoa panjang-panjang, kita cukup jerit aja, Tuhan tahu apa yang kita alami. Itu luar biasa. Jadi kita diberkati sama kesaksian dari tadi bahwa memang Tuhan itu Roma 8:28 itu pasti terjadi ya di dalam segala perkara. Amin. Campur tangan dan mendatangkan kebaikan buat kita. Ya. Oke, silakan. Yang saya boleh nambahin sedikit untuk menjawab ke Pak Denis, Pak Min. Ya, boleh silakan. Ya, Pak Denis, tadi Pak Untung sudah berikan jawaban, tapi saya mau tambahkan sedikit hal ini. Ya, jadi kegagalan dan mencintai firman Tuhan itu menurut saya bisa dikaitkan dengan begini. Artinya kita hidup dalam dunia ini, ya kita masih harus terus berusaha.
masih harus terus bekerja dengan pimpinan firman Tuhan. Ya, artinya aktivitas kita, pekerjaan kita, aktivitas berusaha kita harus berdasarkan firman Tuhan. Jangan menyimpang. Artinya seperti itu. Ketika kita mengikuti firman Tuhan, dan kita harus berusaha juga. Ya, jadi kegagalan demi kegagalan itu menurut saya satu acuan, satu pacuan atau motivasi kita untuk memberikan nanti kita keberhasilan. Jadi hal ini kita harus lihat dari sisi dunia dan dari sisi rohani. Nggak bisa kita ongkang-ongkang kaki, kita mau berhasil. Ya, kalau di firman di Yosua 1 ayat 8 ini saya rasa Pak Denis refer ke Yosua 1 ayat 8. Ya, dikatakan engkau akan beruntung, ya, dan kalau engkau mencintai perkatakan kitab Taurat siang dan malam, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, tapi kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu sebetulnya prosperous and successful, bukan beruntung artinya laki, bukan. Ya, itu kalau beruntung itu Pak Untung udah beruntung itu. Ya, jadi beruntung di sini bukan laki itu lucky draw. Dia nggak do apa-apa dapat, itu beruntung. Tapi kalau bahasa Inggrisnya sebetulnya prosperous. Prosperous itu berkelimpahan, ya, prosperous dan successful. Jadi kalau berkelimpahan dan sukses itu harus ada usaha. Saya percaya itu. Jadi nggak bisa simsalabim datang, gitu, nggak bisa. Ya, jadi menurut saya dua hal ini Bapak harus lihat secara concurrent, jalan bersama. Ya, ketika kita mengalami kegagalan, kita percaya itu Tuhan mau ajar kita sesuatu. Ya, kegagalan demi kegagalan seperti tadi contohnya Pak Denis kan, James Watt, itu bisa mendatangkan keberhasilan. Ya, saya percaya di dunia, orang dunia berkata kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Nah, kita harus percaya itu dan kita harus jalan dalam firman Tuhan. Ketika kita melangkah, berusaha, jangan asal-asalan, jangan melanggar firman. Jangan sogok sana, sogok sini untuk berhasil. Ya, jangan mau kaya cepat segala macam. Itu kan bertentangan dengan firman. Jadi hal ini harus jalan bersama-sama, Pak Denis. Itu menurut saya. Mudah-mudahan menjelaskan ya. Thank you. Oke, thank you Bro Chandra. Baik teman-teman, yang lain masih ada lagi mau bertanya atau mau sharing atau meneguhkan? Mungkin dari Bro John? Ya, Bro Tio, ada thank tambahan? you. Dari saya malam hari ini, saya hanya melihat ya, bahwa hari-hari terakhir ini yang Tuhan tuntut dari kita, bukan Tuhan tuntut lah kira-kira, yang Tuhan inginkan dari kita yaitu kesetiaan. Kalau tadi kita dengar Ibu Nerlin ya, pingin membaca buku, pingin berdoa, tapi nggak ada kesempatan. Kita ini sudah dikasih kesempatan yang banyak, malas mau bangun jam 5. Ya, pingin tarik selimut terus. Nah, ini saya mau katakan bahwa hari-hari terakhir ini ya, Allah sedang menunggu meminta kepada kita kesetiaan. Karena kita kalau kita flashback bagaimana kesetiaannya Allah. Sampai hari ini Tuhan itu terus berdoa buat saudara dan saya. Nah, sekarang apa balasan kita kepada Tuhan? Saya orangnya cukup komitmen ya. Dari dulu sifat saya begitu ya. Kalau ada di gereja dulu ada namanya bedstone ya. Saya ada di luar kota manapun saya harus pulang. Hari Kamis itu untuk bedstone, doa separuh minggu ya. Nah juga sejak kita ke Koramdeo ya, hampir bisa dihitung jari untuk saya absen. Saya harus selalu ingat untuk berjumpa dengan Tuhan di saat pagi hari. Nah ini hari-hari ini saya mau katakan godaan, gangguan, dan lain sebagainya, membuat kita tidak setia, membuat kita, jangan kita bicara ketaatan ya, kesetiaan aja itu kan dasarnya. Kita tidak setia, bagaimana kita bisa taat ya? Tapi kalau kita setia, ketaatan itu akan mengikuti kesetiaan kita. Nah, saya ingin mengimbau malam hari ini kepada teman-teman semua, mari kita setia. Karena setia ini ada ayat yang sangat luar biasa. Kalau kita setia pada perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Intinya kesetiaan.
Nah, kesetiaan ini yang banyak mulai menurun. Ya, waktu COVID penuh Koram Deo ya, sampai 200 lebih. Sekarang begitu COVID sudah menurun juga angkanya. Jadi kesetiaan. Saya mau katakan ya, saya usahakan selalu untuk tetap setia. Mau 2 orang, mau 3 orang, saya selalu tetap buka. Jamnya saya buka. Usahakan gitu. Jadi hari-hari ini saya cuma ingin mengatakan kepada kita semua, mari kita setia. Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Itu yang saya ingin bagikan malam hari ini. Kalau tidak ada kesetiaan, Pak Untung tidak hadir malam hari ini. Mantap, mantap. Ya, kesetiaan itu yang menempel di dalam kehidupan Pak Untung. Dari 3 hal itu, intinya semua dasarnya dibangun dengan kesetiaan. Baru kita bisa melihat sesuatu yang besar terjadi. Tuhan memberkati. Akan hadirat Tuhan, kesadaran akan pentingnya perjumpaan mengalami Kristus ya. Jangan dibalik ya, tadi kata Bro Chandra. Jangan mencari pertolongan, jangan mencari berkat, baru cari Tuhan. Intinya kita bagaimana mendapatkan rahmat Tuhan lewat keintiman kita, menemukan kasih karunia-Nya, kita berani menghampiri sumber tata kasih karunia itu sendiri ya, yaitu Tuhan Yesus. Baru kita dicukupkan, kita ditambahkan ya. Jadi Matius 6:33 katakan kan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Gitu, segala satu akan dicukupkan. Nah, itu intinya ya. Oke, thank you teman-teman. Pak John Chandra, silakan teman-teman lain mungkin. Amin. Saya mau tambahkan juga satu hal. Kita seringkali waktu mengajak orang-orang datang kepada Tuhan, kita seringkali mempromosikan, menawarkan berkat, pertolongan Tuhan. Nah, ini yang kemudian membuat mereka itu kecewa. Saya katakan, kalau kita mau ajak mereka, mari kita datang kepada Tuhan. Ya, jangan kita menjanjikan, masalah juga gampang lah datang kepada Tuhan, beres. Nah, kemudian dia begitu datang kepada Tuhan, mula-mula itu ditolong Tuhan, benar. Tapi makin lama, makin ikut dengan Tuhan, makin berat salibnya. Makanya banyak orang bersaksi, dulu saya waktu kenal Tuhan, wah, doa sedikit aja langsung dijawab. Sekarang udah kapalan lutut belum dijawab-jawab. Ya, toh. Nah, ini saya mau katakan, mari, ya kan, bahwa hari-hari ini, mari kita jangan terlalu banyak menjanjikan. Kita pokoknya janjikan sorga, karena sorga itu kan nanti waktu meninggal. Tapi menjanjikan berkat, banyak orang-orang kecewa hari-hari ini. Saya lihat banyak orang, katanya ikut Tuhan, dapat pertolongan. Katanya ikut Tuhan, disembuhkan. Nah, ini banyak orang mencari Tuhan. Makanya Tuhan pernah bilang kan kepada murid-murid, kamu mencari aku karena melihat roti. Ya, Tuhan mau tolong atau tidak, saya seringkali katakan, Tuhan mau tolong atau tidak, tetap kita harus setia. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu aja kuncinya. Jadi harus rubah, Bro John, itu harus rubah gaya promosinya. Kalau dulu promosinya menjebak, kalau promosinya nggak seperti itu. Harus open mind. Jadi supaya kita nggak salah langkah lagi. Oke, silakan Pak Medio. Ada pendeta Tio tuh. Haleluya. Saya merenung malam ini ya. Kita harusnya bersyukur loh jadi orang Kristen loh. Karena memang setiap hari kita bertemu Tuhan, setiap waktu. Karena waktu kita baca firman Tuhan, kita ketemu Tuhan. Kan Alkitab bilang kan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi waktu kita baca firman, entah dimanapun kita baca firman, kita lagi ketemu Tuhan tuh. Saya tadi apa yang Pak Untung sampaikan, saya merenung, iya, beruntung sekali ya kita punya jadi orang Kristen ya. Tiap hari kita ketemu Tuhan. Terus belum lagi kita tahu Roh Kudus tinggal dalam hidup kita nih. Ya jelas Roh Kudus juga Tuhan juga. Dan dia ada menyertai kita. Waduh, saya pikir beruntung sekali ya kita. Sangat bersyukur sekali kalau bukan cuma ketemu ya bahkan ya. Tiap hari Tuhan ada sama kita loh. Nah ini dia masalahnya nih. Masalahnya sadar nggak kita bahwa ada Tuhan dalam hidup kita? Sadar nggak bahwa ada Tuhan yang menyertai hidup kita? Sadar nggak bahwa ada Tuhan yang selalu bahasanya 24 jam ngawasin kita nih sebenarnya gitu kan. Dia ya itu yang tadi dibilang Pak Chandra, mungkin dia mungkin tinggal tunggu kita ngomong gitu kan. Nggak perlu berjam-jam lah yang saya tadi Pak Untung bilang, tapi waktu bilang Tuhan
saya percaya Tuhan juga udah langsung ngerti itu kayak gitu. Tapi memang artinya dari ketulusan hati kita, kehausan kita, kerinduan kita, keinginan kita memang untuk bersekutu dengan dia, ngobrol dengan dia, bertemu dengan dia gitu. Itu aja sih komen yang maksudnya yang ingin saya teguhkan, artinya bersyukurlah kita karena memang ternyata ada Tuhan yang selalu menyertai kita, yang ada dalam hidup kita. Bahkan mungkin ada nih udah sadarilah akan hal itu. Jadi ya itu dia, memang dalam realita kenyataannya dalam tanda kutip sepertinya seolah-olah di mana Tuhan seolah-olah, tapi sebenarnya itu kan yang tadi dibilang kan, kegagalan yang tadi Pak Denis tanya itu kan latihan demi latihan kita, di mana akhirnya kita semakin mengerti Tuhan, memahami Tuhan, mengenal Tuhan, tahu siapa Tuhan kita, dan endingnya ya akhirnya kita akan saya percaya endingnya ya ada peribahasa bilang gini kan, seperti anjing menggonggong kafilah berlalu, apapun yang terjadi kata Om Jan, sekali Yesus tetap Yesus, setia sampai mati. Betul nggak Om Jan? Amin. Thank you. Mantap Pak Tio. Pak Chandra, selamat menjadi bapak rumah tangga ya. Sampai besok. Thank you. Sampai besok. Ya. Jadi setiap orang akan mengalami proses. Maka itu tidak salah nama Pak Untung itu Untung, karena selalu ada hadirat Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Jadi memang kita harus bersyukur ya. Karena kita umat pilihannya. Baik, silakan dari Australia hari ini ada ya. Silakan Om Jan. Ada ini dari Singapura banyak loh. Ini Ibu Berta Dunga. Ada banyak dari Singapura. Coba Ibu Marina. Bu Yani Landa juga ada. Banyak. Selimoy. Mereka ini. Oke, saya minta jambur boleh. Iya. Ya, saya mau sharing juga atau kesaksian sedikit aja ya. Ini berbicara tentang rahmat Tuhan ya. Dari semenjak saya ditinggal ibu, ini ditinggal ibu 2 tahun ya kan, ini masih 2 tahun. Jadi waktu 2 tahun beranjak remaja, saya hanya mengenal itu yang mami, oma, papa dari mama itu selalu bilang kamu itu ditinggal ibu. Jadi apapun yang kamu rasa karena waktu itu juga papa itu semenjak ditinggal mama, dia sering nggak peduli kan sama saya sama kakak-kakak juga. Jadi oma itu selalu bilang dia kenalkan Yesus. Dia bilang kamu kalau kesepian atau apa gimana selalu panggil Opa Jesus gitu kan. Oh iya Opa Jesus, saya belajar. Dari masa kecil itu saya cuma bilang Opa Jesus, kalau saya sakit Opa Jesus bisa sembuh nggak gitu kan. Nah di sini saya sampai udah ibu 2 anak, saya langsung berpikir tentang rahmat kan. Wah, dari kecil saya walaupun ditinggal ibu, saya selalu dijaga Tuhan tentunya. Saya selalu dijaga baik-baik sama Tuhan karena rahmat yang Tuhan berikan. Dari semenjak saya mendapatkan masalah yang saya hadapi, saya tuh merasa bahwa nggak ada masalah yang paling besar yang saya rasa itu berat. Karena saya percaya Tuhan yang paling besar dari setiap masalah yang saya hadapi. Jadi waktu berjalan sampai dari proses hidup yang saya alami ditinggal ibu, terus ayah, dipesanin ayah sekolah apa segala macam. Dari saya juga remaja pernah dapet di sini pertama kali saya juga mau terbuka buat saudara-saudara semua di sini. Saya waktu remaja pernah diperlakukan perilaku yang tidak baik ya, seksual gitu kan. Pernah saya dilecehkan. Jadi dari situ saya belajar, wah saya benar-benar juga dijaga Tuhan sampai saya tidak terjadi apa-apa. Saya dilecehkan itu sempat trauma sedikit juga. Tapi saya cuma dalam hati saya waktu itu cuma bilang, Bapak Yesus tolong saya gitu.
Jadi waktu hal kejadian itu tidak ada yang lebih melebihkan yang hal paling negatif terjadi sama saya. Jadi namanya juga anak-anak kan gitu. Jadi kok ini kenapa begini-begini bingung-bingung kan. Nah, saya nggak pernah cerita sampai sampai suami saya pun sekarang saya nggak pernah cerita. Oh sorry, pernah waktu suami puji Tuhan sudah mulai mengenal Yesus, saya sudah mulai terbuka sama dia. Saya cerita sama karena waktu kita mengalami juga padang gurun itu rumah tangga kita, jadi Tuhan tolong kami juga, jadi saya mulai untuk terbuka apapun yang dari kecil sampai saya sudah besar ini saya mulai terbuka buat dia. Nah semenjak kejadian hal itu saya remaja datang di saya ingin mencari ibu saya di mana. Saya cuma ngomong aja, Papa Jesus, sebenarnya ibu saya di mana? Saya cuma ngomong aja dalam hati, ibu saya di mana? Tetangga-tetangga pernah mengenal ibu saya, dia, oh kamu kecilnya begini, ditinggal ibu begini, dia pergi ke sana, ditinggalin kamu begini-begini. Cuma cuma ngomong terus saja, Papa Jesus di mana mama saya. Nah ketika saya remaja sekolah sudah selesai apa semua, saya ketemu suami. Ini juga rahmat dari Tuhan. Kalau saya tidak menikah dengan suami saya tidak ketemu. Jalan ceritanya saya tidak ketemu sama ibu saya. Menikah sama suami, saya melahirkan anak kedua, anak pertama itu di rumah sakit, dan kebetulan itu ada seorang ibu satu ruangan operasi sama saya. Selesai operasi di kamar VIP itu kita nunggu kan luka kering itu baru di kamar bayi. Terus di ibu itu ngomong enggak, pertama itu ayah mertua ngomong ini ibu asal dari mana, ngobrol-ngobrol sampai dia bilang ini kampung pertepatan kampungnya sama kampung ibu saya. Jadi ngobrol panjang apa segala macam, dia ngomong nggak ada sebut nama kan, mama saya nama begini, marganya ini. Nah dia ngomong nggak ada nama begini, tapi marga yang di kampung itu besar gitu, keluarga besar katanya. Yang ketika hanya mengenal nama panggilan dari mama saya, nama hari-hari, bukan nama asli, nama hari-hari. Nah, di situ saya dengar, saya bilang, oh iya itu mama saya sering panggil hari-hari. Nah, perjumpaan juga di situ, kita saling telepon sama mama, selepas saya singkat-singkat saja ya. Kita ketemu sama mama, dan itu di Natal yang kedua itu, tanggal 26, pas anak saya umur 3 bulan, dia datang. Wah, di situ saya cuma ngomong, Tuhan, saya ngomong Papa Jesus, terima kasih karena saya sudah bertemu dengan mama saya. Tapi kenapa dia hanya lihat saya begitu? Karena ini udah berpuluhan tahun baru ketemu gitu. Dari segala sesuatu masalah yang saya hadapi, saya tuh tidak merasa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya selalu sebut nama Tuhan, walaupun dulunya belum sepenuhnya mengenal Yesus, tapi saya hanya mengucapkan Papa Jesus tolong saya gitu, karena dalam hidup saya percaya memang Tuhan selalu bersama dengan kita setiap hari, setiap saat, detik pun di ujung kaki ujung kepala dia selalu ada menjaga kita. Setelah itu dari datang masalah juga sampai saya bekerja di Singapura mendapat masalah, juga pernah sama ipar ada sebelum masuk Singapura lagi itu saya mendapat problem, tapi itu saya tidak memandang masalah itu saya besar. Puji Tuhan saya lepaskan semua itu, saya baikkan lagi sama ipar saya, dan semua rahmat Tuhan itu selalu datang kepada saya. Dari majikan pertama, majikan kedua, ketiga ini di rahmat Tuhan masih ada. Saya puji Tuhan belum mau finish kontrak, dan terakhir yang rahmat Tuhan yang selalu ada buat saya itu ketika suami juga sudah mengenal Yesus, kami sama-sama untuk membangun rumah. Luar biasa, Tuhan selalu ada. Segala kebutuhan yang tak terduga Tuhan selalu cukupkan, baik keluarga juga melalui doa-doa dari teman-teman kelompok Menara Doa, section dari Bunda Mariana. Jadi luar biasa, Tuhan itu sangat baik setiap ada dalam kehidupan kita. Kiranya ini sangat memberkati. Terima kasih Bapak atas firman-Nya tentang rahmat juga ya. Kita semua sangat diberkati. Terima kasih. Amin, amin. Ya, amin. Terima kasih
ibu kita yang ada di Singapura ini. Jadi kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saat kita datang kepada Dia, kita percaya Tuhan tahu kok. Ini oi kan, istilahnya kan. Tuhan tahu, ini saya Tuhan, butuh, kita menjerit aja Tuhan tahu apa kebutuhan kita. Oke, thank you Bu Marhini ya. Terima kasih teman-teman yang lain, silakan waktunya berjalan terus. Kita masih ada 10 menit, berikan kesempatan, silakan. Kalau ini kita kasih waktu ya bagi teman-teman untuk silakan Bu, dengan siapa ini? Saya Ibu Yani. Kalau bisa langsung ke poin-poin dapatkan ya. Iya. Terima kasih atas kesempatan. Saya sangat terberkati ya Bu dengan Yani ya. firman Tuhan. Ya, Ibu Yani. Saya malam hari ini sangat terberkati ya dengan firman Tuhan di Mazmur 100 ayat 4 sampai 5. Itu tentang membawa korban persembahan pujian penyembahan ya. Karena di ayat 4 masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Itu ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Firman ini selain menguatkan iman saya juga merasa karena kalau sudah capek kerja, jangankan saya mau pujian penyembahan, enggak. Saya kalau sudah capek kerja, doa malam juga saya sudah enggak sudah enggak ada ucapan terima kasih sama Tuhan. Tuhan terima kasih sepanjang hari sudah Tuhan pimpin, sudah Tuhan tolong, sehingga sampai saat malam ini saya masih kuat, tetap kuat, sehat. Enggak, saya tinggal tidur aja karena kecapean kerja. Karena kecapean kerja. Dan malam hari ini firman Tuhan ini mengingatkan saya bahwa tetap bersyukur, membangun mesbah pujian penyembahan agar saya tetap merasakan akan kasih setia Tuhan dalam kehidupan saya pribadi ya. Karena di ayat 3 langkah itu yang Mazmur 1 ayat 2 itu, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu memang benar sekali, karena kehidupan kita kalau kita jauh dari Tuhan, kalau kita enggak mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita ya, pastinya kehidupan kita apabila diterpa badai, diterpa gelombang, pasti kita akan jatuh. Sebab itu saya bersyukur pada malam hari ini sangat memberkati saya. Terima kasih Pak Untung karena sudah membagi berkat untuk kami pada malam hari ini, dan saya pribadi sangat terberkati untuk firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, makasih Bu Yani buat kesaksian dan kesempatan sharing. Baik, Pak Untung, mungkin ada tambahan buat closing statement buat kita? Atau Bu Lice mau tambahan, Bu? Saya, Pak? Ya, silakan. Ibu dapat sesuatu apa yang mau disampaikan? Ini udah tinggal 10-12 menit lagi ya, Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, terima kasih lah untuk waktunya Pak Untung. Terima kasih untuk firman-Nya yang sangat menguatkan. Pak Chandra, Pak John, saya banyak belajar. Hari ini ada satu kesaksian. 1 minggu ini saya sibuk nganterin anak saya ke stasiun karena dia melamar kerja di Dunkin Donut. Dan tadi siang saya ingat kata-kata Pak Untung tadi, koneksi dengan Tuhan itu nggak harus pagi atau malam atau melalui tegar, tapi di mana saja, kapan saja ya bisa. Jadi anak saya WA saya,
Mah kayaknya aku nggak lulus nih, aku takut nih nggak keterima. Saya cuma diam, saya bilang, WA-nya saya balas, kamu pasti lulus. Saya bilang gitu. Tapi dia nangis, dia kirim gambar dia menangis. Kayaknya aku nggak lulus, aku takut. Emangnya kenapa? Kayaknya aku nggak jawab dengan benar. Teman-temanku benar semua karena nyontek. Ada yang bikin contekan di kaki, di paha, dan di tangan. Saya bilang, kamu jujur saja. Yang dinilai bukan kepandaian kamu, tapi kejujuran kamu. Kamu pasti lolos. Saya bilang gitu. Saya sambil terapi, mijit orang, saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan, tolong Nikita. Lulus atau tidak lulus, biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Jadi saya berserah saja. Ya. Dan puji Tuhan, 15 menit kemudian dia WA. Ma, aku lulus, katanya. Dan aku yang terbaik, nilaiku 92, yang tertinggi, aku nggak harus ngelayanin di penjualan, Ma. Aku langsung naik 1 tingkat di atasnya, aku di bagian keuangan. Wow, dikasih. Ya, jadi itu satu bukti koneksi sama Tuhan bisa di mananya kapan saja. Kita belajar juga bagaimana berserah sama Tuhan, bukan karena kehendak kita, biarlah semuanya terjadi menurut kehendak Tuhan. Ya, ada Bu Yani di sini hadir. Bu Yani, terima kasih di tengah kesibukan Ibu. Saya banyak melihat di Tegar Community ya, di grup, Ibu banyak mengirim lagu-lagu rohani, firman-firman Tuhan. Amin. Luar biasa ya. Dan saya juga belajar melalui Tegar. Tegar membuat saya berpikir untuk memberi waktu buat Tuhan. Amin. Duduk berdiam diri di hadapan Tuhan. Dulu sebelum kenal Tegar, saya selalu terapi, tidak kenal waktu. Malam hari pun, bahkan jam 3 pagi kalau ada yang mau terapi, saya akan buka pintu. Tapi khusus hari Rabu, saya bilang, saya tidak mau terima, hanya terima sampai jam 5 sore. Karena saya jam 7 harus duduk diam untuk dengarkan firman Tuhan. Ya. Dan puji Tuhan, semua yang berantakan dalam hidup saya, selama saya mengenal Tegar 1 bulan ini, semuanya mulai tersusun rapi. Seperti saya menyusun bata demi bata, membentuk satu rumah kembali. Pelan-pelan semuanya menuju kebaikan semua. Ya. Terima kasih untuk Tegar yang sudah mendirikan Tegar, semua pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan hati. Di sini melayani benar-benar dengan hati karena kita tidak bayar apapun untuk mendengarkan semuanya. Terima kasih ya Pak untuk semuanya. Terima kasih. Shalom. Bayar boleh kok. Ya. Sangat dengar tuh Pak Chandra. Sangat sukacita ikut merasakan sukacitanya. Baik, karena waktu sebelum ini kita mungkin mau teman-teman jika ada yang mau konsultasi, mau berdoa, kita lanjut nanti di WA group ya, WA Tegar Group. Jadi di komunitas itu teman-teman boleh tanya jawab lanjutin atau mau sesuatu boleh konsultasi di sana. Untuk terakhir mungkin kita boleh minta Pak Untung kasih closing statement-nya Pak Untung. Kira-kira ada sesuatu yang mau disampaikan ke kita. Ya, jadi closing saya adalah ya mungkin seperti yang Pak John bilang ya, tetap setia dalam kondisi apapun karena Allah kita Allah yang setia. Ya, Tuhan nggak pernah membiarkan meninggalkan kita, tetapi Dia Allah yang setia. Dia terus menuntun kita, Dia terus membimbing kita, dan biar kita semakin kenal Dia. Itu aja Pak Meldi dari saya. Amin. Oke, thank you. Terima kasih buat teman-teman. Mari kita bersatu, kita sepakat untuk berdoa. Kita akhiri doa ini dan kita akan sepakat berdoa buat Pak Untung. Kita rentangkan tangannya. Oke, terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus, malam ini kami mendapatkan sesuatu yang baru, kami diteguhkan kembali Tuhan lewat firman dan kebenaran-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Berkati Pak Untung dan keluarga, kesehatannya, pelayanannya Tuhan, biar Tuhan tambahkan karunia yang lebih dahsyat lagi Tuhan lewat pelayanan hamba-Mu
biar banyak jiwa-jiwa mengalami terobosan Tuhan, agar mereka boleh mengalami firman-Mu, mereka boleh berjumpa kepada Engkau Tuhan, lewat tema hari ini Tuhan, mengalami Engkau Tuhan Kristus. Tuhan, berjumpa dengan Kristus, kami sangat Tuhan mengerti betapa pentingnya kami ada dalam hadirat, selalu terkoneksi dengan Engkau sebagai sumber dari segala sumber. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan hamba-Mu pada malam hari ini. Berkati setiap apapun yang hamba-Mu sampaikan, kerjakan Tuhan Allah sendiri yang turut campur tangan mendatangkan kebaikan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menerima berkat-Mu Tuhan malam ini, dari berkat dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus dengan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan, malam ini kami terima semuanya, kami yang percaya sambut dan katakan amin. Amin. Bapak, kami berdoa juga untuk Ibu Marhini yang sedang dalam kebutuhan, yang saat ini Tuhan, beliau sedang membangun rumah di Manado, Tuhan, bersama suaminya, Pak Eding juga Tuhan, berkati keluarga ini Tuhan, semakin dekat dengan Engkau Tuhan, dan semakin mengandalkan Engkau Tuhan. Kau cukupkan Tuhan biaya yang ada, Tuhan, membangun rumah ini, usahanya, semuanya Tuhan Kau pakai Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan, dan biarlah melalui rumah ini Tuhan, boleh menjadikan Tuhan terpancar Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan, boleh menjadi berkat Tuhan untuk menjangkau komunitas di tempat di mana rumah ini berada Tuhan. Biarlah ada api kemuliaan-Mu, ada Roh Allah yang menyala-nyala dari rumah ini Tuhan, terpancar sukacita, damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku juga terbeban untuk berdoa untuk Bu Lice. Tuhan, Kau lihat kesetiaannya, Kau lihat kesaksiannya Tuhan, ketika dia mengikuti teladan-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, dia merasakan hidupnya diubahkan Tuhan. Terus Tuhan, biarlah dia pakai dia terus Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan. Biar dia boleh memancarkan Tuhan, kasih-Mu Tuhan, dimanapun dia berada. Saat dia katakan perkataannya Tuhan adalah perkataan yang membangun, ketika dia mengencourage anaknya juga sesuatu yang membangun Tuhan, dan boleh menjadi berkat Tuhan. Berkati setiap kami yang ada di tempat ini, ya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, seperti tadi Pak Minar dikatakan, berkat damai sejahtera ada atas setiap kami semua. Terima kasih ya Bapa, bekerjalah Tuhan, dan bahkan setiap dalam hidup kami Tuhan, Kau Allah yang hidup, menyatakan Tuhan setiap karya-karya-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapaknya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua percaya dan mengatakan amin, amin. Amin, amin. Thank you semuanya. Jangan lupa hari Rabu depan Bapak satu jiwa. Amin. Ya. Amin, Pak John. Haleluya. Amin. Yuk. Selamat malam Bapak Ibu. Saya izin live ya. Puji Tuhan, terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Ya, Pak Untung, Om John, malam baik. Tuhan berkati. Malam baik. Thank you Pak Denny. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Selamat malam. Haleluya. Selamat malam semuanya.